keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, hari ini kita akan bahas satu hal yang menarik, yaitu tentang anak kembar. Sebenarnya anak kembar tuh punya ikatan seperti apa sih? Sedekat apa sih? Dan apakah memang ada perbedaan dari satu anak kembar dan anak kembar lain? Nah, ini kita bahas bersama sih kalau kita ada Mbak Ayu Sutomo. Halo Mbak Ayu. Hai Dika, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dika gimana? Alhamdulillah, aku baik. Oke Mbak Ayu, hari ini lucu banget nih bahasan tentang anak kembar. Setiap orang tua kayaknya seru ya, sampai ada programnya mau punya anak kembar. Iya benar. Sebenarnya anak kembar itu selain physically yang sama, apakah ada keterikatan atau keterkaitan secara psikologis juga benar-benar bisa identik gitu Mbak samanya? Kalau kemudian kita berbicara mengenai psikologis, maksudnya berarti karakternya gitu ya? Karakternya, betul. sifatnya, apakah kemudian akan identik juga gitu kan? Kalau kemudian kita berbicara mengenai karakter individu, itu sebetulnya 20% ada faktor genetik, 80% lingkungan yang membentuknya. Kalau kemudian ditanya sifat-sifatnya bisa sama nggak, kemudian karakternya bisa sama nggak, ada potensi itu. Tapi kembali lagi bagaimana orang tua kemudian men-treat anak-anak tersebut, 80% memberikan pengaruh terhadap terbentuknya karakter masing-masing anak ini. Nah, kalau untuk keterikatannya sendiri, sejauh mana sih keterikatan mereka? Kalau misalnya dari anak dan orang tua kan ada yang namanya keterikatan batin. Nanti mereka dalam satu rahim yang sama. Apakah punya keterikatan yang jauh lebih erat daripada dengan orang tua? Oke. Saya membaca di beberapa artikel disebutkan ya begitu. Katanya memang ada keterikatan antara anak kembar tersebut. Kenapa? Karena memang di dalam rahim sudah sama-sama gitu kan, dan bahkan riset yang saya baca posisinya kan mereka saling berhadapan untuk berpelukan satu sama lain gitu. Kalau kemudian itu menimbulkan apa, mungkin ada keterikatan yang lebih mendalam dibanding dengan mungkin yang bukan anak kembar gitu. Disebutkan iya gitu, ada memang potensi untuk kelekatan yang lebih mendalam, dan tadi bilangnya apa, ikatan batin gitu. Betul. Ya antara anak kembar tersebut gitu. Oke, nah biasanya nih kalau anak kembar kan seringnya ya anak kembar gitu ya, mereka ya bajunya sama, terus mungkin ada item-item yang lain sama atau mungkin hanya berbeda warna. Dalam perkembangannya, apakah ini akan menjadi satu hal yang bisa selalu diterima atau justru sebenarnya bisa berkembang loh, bisa mereka punya minat yang berbeda? Kalau kemudian itu adalah yang jadi keinginan orang tua untuk dipaksakan, keduanya harus sama gitu kan. Salah satu anak sudah bisa untuk speak up bilang enggak, aku nggak mau, ya harus dihargai atau kita harus respect apa yang memang disampaikan oleh anak tersebut. Nah, kalau perlu malah jangan sampai untuk kemudian anaknya bilang aku nggak suka, tapi lebih kepada dari awal kita sudah menyampaikan kakak punya pilihan yang ini, adik punya pilihan yang ini, dua-duanya bebas untuk milih, nggak mesti harus satu ikut yang lain gitu. Oke, nah apakah ada perbedaan usia lahir? Kalau kita lihat, ini kakaknya karena beda berapa berapa menit gitu ya lahirnya. Itu ada biasanya selama perkembangannya ada perbedaan nggak sih Mbak? Akhirnya memang yang lahir lebih dulu jadi lebih dewasa dibandingkan yang lahir lebih lama. Oke, kalau itu secara penelitian yang benar-benar diteliti saya belum baca. Mungkin ada, tapi mungkin saya enggak membaca kepada hal tersebut gitu. Tapi bagaimana pembentukannya itu kan sangat dipengaruhi oleh bagaimana si orang tua. Saat di luar ya, saat sudah di luar. Mungkin memang akan ada anak yang memang punya karakter jauh lebih memimpin dan mendominasi karena secara basic karakternya seperti itu gitu. Sementara yang satu lebih santai, lebih lebih ngikut aja gitu kan, lebih nggak gampang cemas, nggak gampang stres. Karakternya jauh berbeda, itu mungkin nggak mungkin banget. Tapi kemudian apakah karakter tersebut akan menguat atau tidak, lingkungan lagi kan kemudian yang akan membentuk itu gitu. Karena memang kalau kita lihat dalam adik kakak yang tidak kembar pun bisa jadi adiknya lebih dewasa dari kakak, itu juga bisa terjadi kan. Oke, nah kalau kita misalnya ada memang tadi balik lagi bahwa minat dan bakat bisa berkembang nih sepanjang usianya juga. Nah kalau memang akhirnya dipaksakan, apakah ada efeknya? Jelas ada efeknya. Kalau kemudian anak merasa tidak menyukai bidang tersebut, kemudian dia merasa bahwa ya saya harus melakukan sesuatu yang tidak saya sukai. Kalau anak gak bisa coping masalah-masalah dengan baik, bisa jadi apa yang dilakukan tersebut kan bukan jadi berhasil, malah jadi gagal. Kalau anak kemudian bisa coping, ya dia bisa melewati itu walaupun cukup berat dia proses untuk melewatinya gitu kan. Belum lagi kemudian efek-efek psikologis lain seperti kecenderungan untuk merasa bahwa oh saya memang nggak boleh memilih, oh saya memang harus mengikuti, oh saya memang nggak boleh untuk speak up dan menyatakan apa yang memang saya mau. Nanti terbawa tuh ke kehidupan dia pada saat nanti bersekolah ataupun berkarir gitu, hal-hal tersebut tuh terbawa begitu. Oke, anak kembar baiknya hidupnya selalu dekat nggak sih Mbak? Atau mungkin saat mereka memang harus terpisah karena kondisi apapun begitu, akan ada efeknya? Kalau kita berbicara mengenai teori keluarga gitu kan, yang namanya sistem keluarga ya,
adik, kakak, kemudian atau satu keluarga itu ibu Keluarga dan ayahnya inti ya. berada dalam Mhm. satu tempat yang tertentu gitu, satu tempat bersama-sama gitu kan. Itu idealnya kita berbicara Idealnya. seperti itu gitu, termasuk juga pada anak kembar gitu. Mhm. Tapi kalau misal kemudian ada satu situasi yang mengharuskan terpisah ya harus bagaimana lagi gitu. Tapi bukan berarti kan nggak bisa disiasati Iya. gitu kan. Termasuk juga pada anak kembar ini untuk mensiasati bagaimana ikatan batin mereka, kemudian bagaimana relasi mereka seperti itu. Oke, ini makin seru. Mungkin ini akan relate dengan narsum kita nih. Oke. Yang ya kedua anak kembar yang mungkin baru bertemu setelah sih. belasan tahun terpisah. Nanti kita cerita, kita dengar cerita mereka seperti apa serunya. Tapi kita harus jeda dulu ya Mbak Yu ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.